Permisi. Halo Pak Ustadz. Mungkin saya mau nanya-nanya sebentar ya Pak ya. Nah, Pak Ustadz, ini kejadian yang babi ngepet ini memang udah terjadi berapa lama sih Pak? Kalau terjadinya itu kurang lebih sebulan lebih lah gitu. Sebulan lebih ini 4 kali penangkapan ya. Jadi 4 kali penangkapan juga 3 kalinya gagal, yang terakhir inilah sampai bisa ketangkep. Pak Ustadz sendiri yang ngerencanain atau gimana nih Pak? Ya jadi warga banyak lah kayak kehilangan, resah karena ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100. Jadi setiap ada laporan itu ya kita coba tampung dan kita coba bagaimana caranya untuk bisa nih kita buktikan bahwa bagong ini bisa ketangkep gitu. Jadi dengan perencanaan kita mencoba gitu dengan munajat sama Allah, akhirnya bisa terwujud gitu pada semalam kita dapat menangkap babi tersebut gitu. Itu yang mengusulkan kalau misalnya babinya tuh harus telanjang untuk menangkap tuh gimana sih Pak Ustadz ceritanya? Syarat kalau kita ingin melihat gaib itu memang kita harus dalam keadaan tidak ada selai baju pun gitu. Itu syaratnya gitu ya. Selain itu ada syarat lagi nggak Pak? Kalau syarat lain ya soalnya saya pun yang saya pakai baju aja saya nggak ngelihat. Ketika saya buka baju saya baru bisa lihat gitu. Oh gitu. Iya. Karena tadi kalau misalnya berdasarkan kata-kata warga sekitar sini juga ada beberapa warga yang masih pakai baju gitu, terus nggak bisa lihat babinya gitu ya. Tapi kalau emang ada yang udah telanjang gitu baru bisa kelihatan bentuk babinya. Nah, kalau sudah ketangkep tersentuh sama manusia yang kayak seperti udah ketangkep baru bisa dilihat sama yang lain. Baru bisa dilihat gitu. Dan ketika penangkapan itu pun yang kita lihat itu pertama adalah yang datang tuh manusia gitu. Artinya ada 1 orang diantar oleh temannya dengan menggunakan motor gitu ya. Nah, pada pukul 11 itulah datang. Ketika datang pas di kala bulan terang, sangat terang ya. Jadi kita walaupun lampu dimatiin kelihatan gitu. Berarti ini warga udah serentak ada kita serentak udah rencanain lampu dimatiin ya. Dimatiin dan masing-masing di rumah masing-masing untuk memantau dilihat dari jendela masing-masing. Nah, kita memantau ada 1 rumah itu adalah isi 5 orang, 1 rumah ada isi 3 orang, 2 orang, 1 orang. Jadi ketika datang orang tersebut yaitu memakai jubah hitam dia datang. Jadi memakai jubah hitam tidak langkah seperti langkahnya manusia. Kalau langkah manusia kan begini ya. Iya. Jadi jalannya begini dia. Oh, jalannya tuh nggak melangkah ya, lurus aja. Nah, tapi agak seperti orang mabok. Oh, jadi goyang-goyang linglung gitu. Betul. Oke, sampailah ke tempat tujuan yang di lapang ini gitu. Dan di lapang itu proses pun dari dia manusia jadi babi itu kurang lebih 1 jam 30 menit kurang lebih. Nah, di saat itu tuh yang dia lakukan tuh apa sih selain ritual biasanya seperti itu. Ritual karena wanginya wangi dalam ritual itu pun sangat nyengat gitu kan, pada saat dia ritual. Nah, jadi ketika kita kan informasinya melewati WA atau HP ya, jadi gitu ya. Masing-masing kita yang nunggu nih. Iya. Laporan-laporannya gimana perkembangannya. Nah, ketika ini Pak Ustadz udah datang nih, udah jongkok. Karena waktu itu saya nggak telanjang, jadi saya nggak ngelihat gitu. Iya. Ketika perubahan itunya, nah begitu sudah mulai perubahan, saya penasaran lagi, saya coba buka baju saya dan semua dalam keadaan kondisi telanjang baru terlihat gitu, baru tampak. Nah, ketika tampaklah di situ baru bisa lihat. Tapi saya untuk bugilnya itu di dalam ya, jadi nggak keluar, yang di luar itu yang nangkep yang. Oh, jadi di dalam rumah tapi buka baju ya, terus itu tuh telanjangnya tuh apakah benar-benar bulat atau harus gimana sih Pak? Ya kalau panjang sih, kalau bulat mah perempuan ya. Ya, jadi intinya kayak gitu. Jadi panjang tidak ada selai baju pun. Tidak ada selai baju pun ya. Betul. Nah, tapi syarat itu apakah datangnya dari Pak Ustadz atau itu dari mana sih ada pengetahuan kalau misalnya nangkep babi ngepet tuh harus tidak ada baju gitu? Ya, dari zaman dulu sih Bu, kalau nenek-nenek bilang atau orang tua bilang kayak gitu, makanya kita coba. Gitu. Ternyata dengan adanya seperti itu ya bisa. Ternyata benar ya. Setelah 3 kali percobaan, akhirnya karena yang terakhir ini sudah mengetahui gitu kalau memang harus tidak ada sehelai baju pun yang menempel, akhirnya bisa terlaksana. Nah, tadinya rencananya pas sudah ditangkap apakah emang mau langsung dibunuh atau gimana sih Pak? Tadi kita punya rencana 3 hari kita mau, kan biasanya jadi manusia, dia kembali lagi menjadi manusia. Iya. Nah, ketika penangkapan pertama dia memakai ikatan kepala berwarna merah. Penangkapan pertama tuh berarti bukan kemarin ya?
Atau enggak, ini yang maksudnya yang pas pertama ditangkap. Oh, pas di pertama sini ketangkep ya. pakai Bukannya- ini ya, ya, bukannya. ya. Kalau kemarin beda. Heeh. Jadi dia pakai ikatan merah, pakai kalung. Nah, jadi ikatan merahnya itu sampai sekarang nggak ketemu. Oh, nah itu kalungnya tadi kita udah lihat tuh yang Iya. warna hitam ya, katanya dia copotin sendiri kalungnya. Iya betul. Nah ikatan kepalanya tapi hilang. Hilang sampai sekarang nggak ketemu. Karena pada waktu penangkapan itu kita begitu ramai, kita lagi musyawarah untuk penetapan babinya ini, itu udah banyak orang-orang pintar datang. Orang pintar dari mana aja tuh datang. Jadi mereka itu, ya kita nggak nutup kemungkinan ada sebagian mereka ada yang mengambil. Ya. Kemungkinan ya, jadi kemungkinan itu ngambil, ya. gitu. Dan karena keduanya juga babinya itu pun semakin lama semakin botak. Oh iya, rambutnya makin Rambutnya hilang. semakin botak. Dari bagian kepala tuh gondrong. Iya, iya, iya. Karena perubahan dia gondrong sampai botak. Jadi banyak orang-orang pintar yang mengambil bulunya itu. Tapi tidak dicabut, mungkin dari jarak. Dari jarak jauh gitu ya, diambilin, makanya makin lama makin botak ya. Betul, karena memang kalau setahu saya kemarin kejadian pertama itu bulunya aja ditawar 1 bulu 8 juta. Itu 1 bulu. Gitu. Ya, itu waktu pertamanya. Nah, jadi mungkin bulunya itulah yang mereka incar. Yang diincar. Dan terus orang-orang pintar itu datang sampai pada waktu subuh. Subuh terus minta untuk agar dia bisa memegang, kan kita koordinasi tidak boleh memegang. Nah jadi intinya kita mau menunggu sampai waktu dia itu berubah menjadi manusia. Cuman karena satu ini zamannya corona dan pengunjung juga Banyak masya Allah banget ya. banyak, jadi kita ditekan oleh aparat dan tidak boleh ada kerumunan. Tidak boleh ada kerumunan, makanya langsung dikubur, dibunuh dan dikubur hari ini gitu ya. Dikubur malam ini, dan malam ini pun nanti sekitar jam 12-an kita akan gali lagi. Gali lagi untuk apa, Pak? Karena saat ini kita pengen nyari bukti bahwa siapa orang ini. Siapa orang ini? Ya. Tapi emang kalau misalnya udah dibunuh, udah dipenggal kan ya kepalanya, Iya, betul. itu masih bisa ketahuan atau gimana caranya, Pak? Ya, insya Allah bisa kalau kita, yang penting satu malam ini kita ingin sepi dulu gitu ya, tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjung. Jadi kita akan gali lagi dan kita akan coba ritualin lagi agar dia kembali menjadi manusia. Karena juga ada, tadi juga saya dapat kabar, ada juga keluarganya katanya akan mau jemput. Oh, keluarga yang pelakunya berarti ya? Nah, tadi kita sudah ngobrol bicara langsung, tapi tidak secara umum ya. Iya. Secara umum, keluarganya akan datang pada malam ini dan kita akan ritualin malam ini pukul 12. Dan kalau memang itu bisa terjadi, dia kembali menjadi manusia, kita serahkan ke keluarganya langsung. Gitu. Keluarganya udah siap, tapi tidak mau rame. Gitu. Oh, tidak mau rame, emang maunya justru sepi gitu ya, nggak ada yang lihat gitu, tertutup. Dia udah artinya berbicara kepada kita sudah ikhlas, anaknya seperti itu, perlakuannya dibayar dengan itu, yang penting nanti dikuburi secara layak. Oke, gitu. Terima kasih banyak Ya, Pak Ustadz atas kronologi yang sudah dijelaskan. Nah, oke pemirsa Ganjil, jadi ini dia tadi kandang tempat TKP-nya itu, dan tadi kita juga sudah lihat kuburannya, dan kita juga sudah berbicara kepada para warga di sini. Ada warga Pak Ustadznya sendiri yang merencanakan hal tersebut, ada juga yang nangkepnya, dan ada juga warga-warga yang menyaksikan langsung proses penangkapan itu. Nah, jangan lupa untuk terus saksikan Ganjil Misteri tiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, dan juga subscribe dan like dan komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.